Tuan Muda Kori tetap semangat mendampingi Pak Alwi. Bagi Pak Alwi masih percaya Tuan Muda Kori, tetap semangat. Jangan berubah dari kekhasan Tuan Muda Kori. Kata-kata kotor yang sering diungkapkan tokoh-tokoh Pak Alwi di beberapa ceramah yang nampak di sosial media, itu hakikatnya adalah menjatuhkan harkat dan martabat Pak Alwi sendiri. Apa yang dikatakan Rizik Syihab, Bahar, arogan, jumawa, tidak hanya kepada masyarakat pribumi, bahkan pada pemimpin negeri ini, kepada Presiden Jokowi, bahkan pada ulama dan pemimpin negeri ini, guru bangsa, bapak bangsa, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji mengomentari masuknya Pak Kori ke barisan habaib setelah merasa dikecewakan oleh teman-temannya Kiai Haji Imaduddin. Pak Kori diberikan apresiasi setinggi-tingginya oleh Kiai Haji Ubaidillah. Semoga habaib merasa terbantu untuk membuktikan kitab sezaman, manuskrip abad ke-4 sampai abad ke-9 mengenai sosok leluhur Ba'alwi, Alwi bin Ubaidillah, yang menjadi pangkal daripada leluhur Ba'alawi. Dikatakan oleh Kiai Haji Ubaidillah, Pak Kori tetaplah dengan karakter ciri khasnya, dengan membela kebenaran, mencintai ilmu, jangan kemudian tampil di media sosial hanya kerjaannya melakukan caci maki, mengomentari Kiai Imad secara personal, menjelek-jelekkan dengan kata-kata non ilmiah. Tidak usah menggelari Kiai Imad dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Kalau misalkan tidak setuju dengan argumentasi Kiai Imad, silahkan sampaikan di berbagai tempat termasuk di media sosial. Apabila sungguhan Pak Kori rela mati akan membela Ba'alawi, berarti diskursus nasab ini akan berjalan di atas ilmu. Bukan ilmu dilawan dengan framing, cacian yang itu tidak mencerminkan diskusi yang sehat. Selama ini, hemat Kiai Haji Ubaidillah, oknum Ba'alawi, oknum-oknumnya itu sebagian menampilkan sikap yang arogansi, seperti misalnya Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain seterusnya. Justru dengan sikap yang selalu ditampilkan ke ruang publik, sikap-sikap yang arogan dan sombong, ini kata Kiai Haji Ubaidillah akan mencederai kewibawaan habaib Ba'alawi sendiri. Kalau ingin melawan Kiai Haji Imaduddin, cukup jawab 12 pertanyaan yang diajukan kepada Ba'alawi, dan silahkan dorong Pak Kori untuk melawan Kiai Imad, terutama argumen-argumen yang membatalkan nasab sabda Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji terhadap Tengku Kori yang sudah masuk resmi menjadi bagian kokoh di dalam barisan Ba'alawi. Mari kita simak dalam video berikut ini. Tuan Muda Kori tetap semangat. Niat baik Tuan Muda Kori mendampingi Pak Alwi sangat mulia. Tuan Muda Kori jangan mundur, karena Tuan Muda Kori itu bagikan oasis bagi Pak Alwi di padang tandus kesulitan data sezaman. Banyak yang mentok
ingin membela Pak Alwi. Karena itulah saya sebut kedatangan Tuan Mudakori di tengah kaum Pak Alwi bagaikan oasis. Pokoknya gini Tuan Mudakori, selagi Pak Alwi masih percaya Tuan Mudakori, tetap semangat. Jangan berubah dari kekhasan Tuan Mudakori. Menarik, diskursus ini harus diramaikan sampai seluruh masyarakat memahami perspektif edukatif dari diskursus ini. Di mana letak perspektif edukatif yang saya maksudkan? Setidaknya pihak Pak Alwi memahami betul bahwa kesombongan itu pada hakikatnya merendahkan diri sendiri. Keangkuhan itu pada hakikatnya menghinakan diri sendiri. Kata-kata kotor yang sering diungkapkan tokoh-tokoh Pak Alwi di beberapa ceramah yang nampak di sosial media, itu hakikatnya adalah menjatuhkan harkat dan martabat Pak Alwi sendiri. Dan apa yang dikatakan Rizik Syihab, Bahar, yang arogan, jumawa, tidak hanya kepada masyarakat pribumi, bahkan pada pemimpin negeri ini, kepada Presiden Jokowi, bahkan pada ulama dan pemimpin negeri ini, guru bangsa, bapak bangsa, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pun seperti itu. Dan jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Semua yang dikatakan Rizik Syihab dan Bahar Smith adalah rabuk untuk kesuburan anak-anak muda NU, kesuburan warga pribumi, untuk lebih semangat. Dan sekarang mereka yang dalam arogansi tidak hanya membuat layu diri mereka sendiri, tapi membuat layu seluruh keluarga besar dari klan Pak Alwi. Penyebab runtuhnya dinasti Pak Alwi bukan orang lain, tapi mereka-mereka yang jumawa, yang ceramahnya suka menghardik, menjatuhkan. Dan itu berlangsung lama loh. Tesis Kiai Imad itu sebuah bagian di tengah arogansi, sikap kesombongan Pak Alwi yang ceramah dari satu panggung ke panggung berikutnya dalam bentuk orasi yang menggelegar, yang seolah-olah pemerintah Indonesia tunduk di hadapannya, seolah-olah para kiai dan ulama dalam kekuasaannya. Sekarang layu semuanya, layu. Dan Tuan Mudakori yang ternyata menjadi oasis bagi kaum Pak Alwi. Pantas kalau Tuan Mudakori mengatakan, para habaib berdiam saja. Dia, Tuan Mudakori, yang siap untuk menghadapi tesis Kiai Imaduddin Utsman. Tapi pertanyaannya, sudah sejauh mana antitesis Tuan Mudakori? Sebelum menantang Kiai Imaduddin Utsman, dikeluarkan dulu, biar publik tahu. Nanti kalau publik minta pertanggungjawaban, baru terjadi dialog. Publik belum minta pertanggungjawaban pada antitesis Tuan Mudakori, karena publik belum membaca. Gimana mau dapat respon dari Kiai Imad?
antitesisnya belum terbaca. Tapi meskipun demikian, saya tetap mendorong Tuan Mudakori untuk tetap semangat. Karena Tuan Mudakori adalah satu-satunya oasis bagi kaum Ba'alwi, oasis bagi Taufik Segaf, oasis bagi Rizik Syihab, oasis bagi Bahar Smith, oasis bagi Hanif Alatas, oasis bagi mereka-mereka yang berdakwah atas nama Ba'alwi, dan oasis tek-tek Ba'alwi yang dibedah oleh Gus Aziz Jazuli, bangunan keberagamaan yang dibangun mewah dari seluruh literatur-literatur Ba'alwi dibongkar semua oleh Gus Aziz, yang ternyata isinya tidak berbeda dari apa yang diceramahkan oleh Ba'alwi dari panggung ke panggung. Semuanya layu, kekeringan, bagaikan berada di tengah padang tandus. Tuan Mudakori lah yang menjadi oasis itu. Baik, terima kasih. Komentar dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji yang barusan kita simak terkait dengan viralnya Pak Kori yang masuk dalam barisan Ba'alawi. Kata Kiai Haji Ubaidillah, bagaimana Kiai Haji Imaduddin mau merespon Pak Kori sementara antitesisnya yang selalu disampaikan akan rilis, akan selesai dalam waktu yang cepat, ini belum keluar-keluar juga. Jadi Kiai Haji Imaduddin rasanya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Kori selama buku yang kemudian dijadikan sebagai antitesis itu dirilis dan disampaikan di ruang publik. Terkait dengan apa yang kemudian hari ini publik membicarakan tentang Pak Kori yang mengatakan gerdah depan, membela Ba'alawi, dan habaib diminta untuk duduk manis diam saja karena yang akan berlawan adalah Pak Kori sendiri. Ini sampai hari ini kita tahu 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin termasuk kitab sezaman di abad ke-4 sampai abad ke-9 ini harus dijawab setidaknya sambil lalu menunggu buku antitesis dari Pak Kori yang akan dikeluarkan. Setidaknya di media sosial ketika mengadakan bincang santai di YouTube maupun di media sosial TikTok dan media-media sosial lainnya, ini sampaikan buktinya mana. Kan setidaknya begitu biar publik itu penasaran. Kalau buku yang akan dikeluarkan itu sudah sedikit demi sedikit itu dibocorkan supaya umat ini menanti dengan antusias. Kalau tidak ada hanya berdasarkan akan mengeluarkan buku antitesis, tapi ketika selalu tampil di media sosial hanya menjelek-jelekan Kiai Haji Imaduddin dan kelompok-kelompoknya, ini tidak ilmiah dari Tengku Kori yang kita kenal katanya pencinta ilmu. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video komentar dari Kiai Haji Ubaidillah yang barusan kita simak, silakan kalian tulis pendapat-pendapatnya di dalam komentar sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.